Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Divi Migiana dari kelompok 6 Etika dan Filsafat Komunikasi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebenaran. Menurut Sukirin pada tahun 1975, kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan kita dengan hal yang kita ketahui. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimiliki haruslah sesuai dengan hal yang dipermasalahkan. Manusia selalu berusaha untuk menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran itu sendiri, di antaranya dengan menggunakan rasio, seperti para rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam menangkap kebenaran itu sendiri. Pengetahuan indrawi merupakan struktur terendah dalam struktur tersebut. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan rasional dan intuitif. Tingkat yang lebih rendah akan menangkap kebenaran secara tidak lengkap, tidak terstruktur dan pada umumnya kabur, khususnya pada pengetahuan indrawi dan naluri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, keadaan, yaitu hal yang sebagainya yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Contohnya, kita harus berani mempertahankan kebenaran. Ia masih menyangsingkan kebenaran itu sendiri. Yang kedua, sesuatu yang benar sungguh-sungguh ada, betul sedemikian rupa apa adanya dan tidak dibuat-buat. Contohnya, kita harus meyakini kebenaran yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, kejujuran dan kelurusan hati. Contohnya, tidak ada seorang pun yang dapat menyaksikan kebenaran hatinya sendiri. Teori-teori dalam kebenaran dibagi menjadi 5 macam teori. Teori yang pertama adalah teori korespondensi. Teori ini berpandang bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Dua kesulitan utama dalam teori ini adalah: pertama, teori korespondensi memberikan gambaran yang menyesatkan dan yang terlalu sederhana mengenai bagaimana kita menentukan suatu kebenaran atau kekeliruan dari suatu pernyataan. Yang kedua, teori korespondensi bekerja dengan ide bahwa dalam mengukur suatu kebenaran, kita harus melihat setiap pernyataan satu persatu, apakah pernyataan tersebut berhubungan dengan realitasnya atau tidak. Kelemahan dari teori ini adalah munculnya kekhilafan karena kurang cermatnya penginderaan atau indera tidak normal lagi. Di samping itu, teori korespondensi tidak berlaku pada objek atau bidang non-empiris atau objek yang tidak dapat diinderai. Selanjutnya, teori koherensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Masalah yang didapatkan dari teori koherensi adalah: pertama, pernyataan yang tidak koheren atau melekat satu sama lain secara otomatis tidak tergolong kepada suatu kebenaran, namun pernyataan yang koheren juga tidak otomatis tergolong kepada suatu kebenaran. Misalnya saja di antara pernyataan, anakku mengacak-acak pekerjaanku dan anjingku mengacak-acak pekerjaanku adalah sesuatu yang sulit untuk diputuskan mana yang merupakan kebenaran jika hanya mempertimbangkan dari teori koherensi saja. Yang kedua, sama halnya dengan dalam mengecek apakah setiap pernyataan berhubungan dengan realitasnya, kita juga tidak akan mampu mengecek apakah ada koherensi di antara semua pernyataan yang benar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nia Satifah.